Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebaikan-Mu. Kami gak bisa balas dengan apapun kehidupan yang Kau sudah berikan sampai hari ini. Kami gak bisa balas Tuhan. Selain kami mau ambil komitmen untuk kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya pesan-Mu akan tersampaikan. Isi hati-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu yang hadir. Terima kasih Bapa, biar semua kemuliaan kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Kalau ada tisu bisa minta tisu ya. Shalom semuanya. Ada sukacita. Oh ya, thank you. Ya. Sebelum saya mau khotbah ya, sampaikan firman, saya akan kesaksian dikit. Bahwa mereka kaya, mereka punya uang, mereka sudah lebih dari cukup. Tapi mereka nggak pernah nyangka apa yang akan terjadi. Tiba-tiba hanya check up, hanya gejalanya biasa. Dan vonis dokter, kanker suaminya sudah stadium akhir. Tiba-tiba dia iseng, karena ini stadium akhir ya iseng lah. Ternyata dia sendiri juga stadium akhir. Anak masih kecil. Dalam hidup ini makanya saudara, yuk hari-hari terakhir loh ya, saudara harus tahu fokus itu apa. Semua yang saudara punya, kejar masalah, air mata, kaya, mobil yang membuat saudara hari ini merasa bahwa itu kebanggaan saudara, gak ada nilainya. Suatu kali Tuhan mau ambil, semuanya akan ditinggal ya. Jadi yuk kita baca satu hal, yuk kita lihat 1 Korintus 13 ayat 13 ya. Kita percaya di tengah keadaan apapun saudara berikan waktu buat Tuhan. Karena kita tahu hari-hari ini Tuhan itu cuma pesan buat saya. Kumpulkan upahmu yang besar di surga. Hidupmu sudah tidak perlu lagi kejar yang namanya bonus. Saudara percaya? Waktu saya kejar kumpulkan upah di surga untuk pekerjaan Tuhan, maka yang namanya bonus dalam hidup saya nggak pernah saya cari-cari, tapi semuanya ditambahkan dalam hidup saya. Amin. Amin. Itu yang saya alami. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Lihat ya. Dan yang paling besar diantaranya ialah apa saudara? Ingat loh ya. Saudara pintar beriman, saudara kuat beriman, saudara punya pengharapan yang baik dalam Tuhan. Tapi kalau hidupmu gak pernah punya kasih, hidupmu hanya nol. Nol, gak ada nilainya sama sekali. Kalau saudara tahu ini hidup di akhir zaman, maka sesuatu yang perlu saudara kejar hari-hari ini adalah yang punya nilai terbesar. Jangan jadi anak Tuhan cuman pinternya berharap kaya sukses. Aku percaya tahun depan tokoku omset melipat ganda. Gak salah saudara. Tapi kalau itu cuman saudara pinter dalam pengharapan, dan saudara punya iman yang saudara yakin bahwa Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang 2 kali lipat, bahkan 4 kali lipat, 5 kali lipat. Tapi kalau hidupmu tidak pernah punya kasih dalam hidupmu, maka semuanya itu nol. Tangkap saudara. Makanya kenapa ketika suami saya menyakiti saya, walaupun sesakit apapun, saya selalu membangun kasih dalam hidup saya. Saya nggak pernah mau benci sama sekali karena saya mengerti kebenaran firman. Firman ini nggak main-main. Yuk kita lihat ayatnya, Amsal 20 ayat 22. Ya, jadi ingat ya saudara, akhir zaman yang dikejar nilainya yang paling besar. Firman Tuhan berkata
Hari ini yang masih punya urusan dengan mertua belum beres, segera bereskan saudara. Yang punya ganjelan urusan dengan ipar, walaupun iparmu galaknya luar biasa, mertuamu tidak pernah menghormati engkau, ini waktunya saudara dan saya belajar untuk tetap mengasihi. Amin. Saudara ngerti bahwa yang terbesar kasih, nggak ada lain-lainnya saudara. Ya, Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Kita percaya bahwa hari-hari ini ada dua tipe. Orang hidup di masa yang makin jahat. Orang gak punya hati nurani ini di masa-masa ini saudara. Saudara bisa baik sama orang bisa ambil. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang nangis. Dia tidak pernah menduga-duga bahwa teman baiknya sendiri mengambil hartanya habis ludes saudara. Orang yang dipercaya dia selama bertahun-tahun, bahkan ini menjadi teman terbaik di atas 10 tahun, sampai saking polosnya semua yang namanya rekening untuk transfer uang apapun yang mungkin itu diberi kepercayaan karena selama ini dia menjadi seorang teman bahkan melebihi saudara. Itu yang tega menguras habis. Dia baru tahu tabungannya 0. Orangnya kabur. Saya cuma bilang ini, ya saya doakan sampai dia nangis, Bu Eli. Saya enggak tahu, uang enggak punya. Untuk melanjutkan hidup gimana Bu Eli? Saya terlalu sakit Bu Eli. Kalau orang yang enggak saya kenal itu membuat saya masih makmur. Tapi ini orang yang saya kenal melebihi saudara saya sendiri. Begitu teganya dia tidak menyisakan uang sama sekali. Lihat ya. Saya cuma bilang, Bu, kunci yang pertama yaitu mengampuni, gak ada lain. Setelah mengampuni, percayalah, kalau yang terbesar dalam hidupmu, yang paling sulit untuk mengampuni orang yang menguras uangmu sampai habis dan engkau bisa melakukan, maka Tuhan pasti memberikan yang tersulit itu akan menjadi termudah dalam hidup. Kuncinya, semakin ibu mengingat perbuatannya, ibu semakin pahit, ibu tidak akan pernah lihat berkat Tuhan. Tapi semakin ibu bisa melepaskan pengampunan, maka disitulah Tuhan akan memulai dengan berkat-berkatnya setiap hari. Hari ini yuk kita lihat 2 tipe. Saudara hari ini hidup di masa yang makin jahat. Kejahatan yang dibalas sama saudara itu udah main-main saudara. Tapi 2 tipe yang Tuhan mau, yaitu yang pertama, yaitu tetap orang yang berdiri dengan kasih atau orang yang membalas. Ketika saudara sebagai anak Tuhan, saudara berkata, Tuhan, aku tetap akan mengasihi karena kasih itu hukum yang terbesar, di mana aku tahu ketika aku mengasihi itu identik berarti aku sedang menantikan berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup. Firman ini jelas berkata, nantikanlah Tuhan, maka Ia akan merugikan saudara, menyelamatkan engkau pasti. Makanya hari ini jangan pernah berkeinginan membalas. Saudara pikir balasan orang untuk yang jahat itu waktu engkau sakit hati itu membalas. Waktu engkau hari ini tawar hati, benci, dendam, itu sudah bentuk pembalasan, yaitu pembalasannya sakit hati, jengkel, marah, itu semua bentuk pembalasan. Kalau kita mengasihi, yuk kita baca Efesus 6 ayat 8 ya. Saya belajar membuka pikiran saudara sehingga ketika saudara pulang dari ini, tempat ini, segera bereskan. Siapa-siapa yang Tuhan ingatkan siang ini, nama itu ada di dalam pikiran saudara dan di hati saudara. Pulang dari tempat ini, segera bereskan.
Jangan tahan-tahan saudara. Efesus 6 ayat 8, yuk kita baca. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya ya. Amsal 17 ayat 9 dan 14. Apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi sungguh-sungguh hari ini? Mulai dipraktekkan. Jujur saya praktek firman-firman ini saudara. Makanya kenapa dalam hidup rumah tangga saya, kalau saudara lihat, nggak pernah yang namanya ada pertengkaran. Saya nggak pernah bertengkar sama suami saya. Walaupun orang lihat masalah saya begitu heboh, saya nggak mau saudara, karena saya mengerti apa yang artinya ketika saya menantikan Tuhan, bukan hanya keselamatan, balasan upah berkat itu masuk di dalam lubung-lubung hidup saya. Amin. Amin. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Hari ini kita percaya bahwa ketika kita mau mengasihi sungguh-sungguh itu 3 hal ya. Yuk kita buka quote saya. Yang pertama, kasih itu akan menutupi pelanggaran. Jadi ibu-ibu, kalau ada pasangan anak-anakmu yang hari ini mungkin sudah melakukan hal yang salah, ketika kita mau mengasihi sungguh-sungguh, kita tidak akan gampang mulut kita menghakimi. Orang menutupi pelanggaran itu pasti nggak akan mulutnya dengan gampang makanya. Tapi kita belajar untuk mengasihi itu, yaitu dengan apa? Dengan belajar untuk tidak menghakimi. Kita percaya bahwa perubahan hidup seseorang itu hanya urusan Tuhan. Saudara tidak bisa mengubah hidup seseorang, tapi saudara punya kewajiban mengubah diri sendiri. Itu sebabnya ketika saya tahu bahwa hidup saya nggak bisa mengubah suami saya, hidup saya juga nggak bisa mengubah anak-anak saya, tapi anak-anak saya bisa berubah ketika dia melihat keteladanan. Apa yang saya lakukan baik ya, saya belajar saudara. Saya punya anak yang nomor pertama, anak saya itu keras, anak yang manja karena itu dicinta papanya. Jadi menghadapi anak ini, kalau dulu saya nggak ngerti firman, begitu anak ini mulai menyalahi aturan, saya mulai pakai cara saya, kekuatan saya, dan saya juga pakai firman. Di situ nggak pernah merubah hidupnya. Sampai saya mulai belajar, ketika saya ingin dia berubah, saya yang menunjukkan. Jadi dulu dia melihat, mungkin saya karena terlalu banyak sering ngomel sama pembantu, mulut saya selalu. Nah, itu mulai saya kurangi. Waktu dia marah sama saya, biasanya saya langsung balas. Tapi ketika dia marah sama saya mulai belajar untuk mengunci mulut saya. Saya mulai belajar diam. Saya mulai belajar untuk tidak mengatakan apa-apa, terlebih dahulu saya diam total. Dia mulai belajar untuk berubah. Dari situ proses itu terjadi. Kalau dulu saya belajar untuk dikit-dikit menghakimi, kamu seorang anak dan sebagainya, kamu ini tidak boleh berani sama mama. Sudah itu nggak usah saudara. Dia juga tahu. Kita tidak perlu menggurui dia. Tapi hari ini percayalah, banyak ibu-ibu yang mulai konseling sama saya tentang anak. Ya, anak zaman sekarang beda sama anak dulu. Anak zaman sekarang itu nggak bisa dididik dengan penghakiman, dengan kekerasan. Hati-hati, ketika kita didik anak dengan keras, saudara tahu, orang yang jatuh di dalam homo lesbi. Ketika saya melihat, saya menyelidiki beberapa ibu-ibu yang punya anak-anak homo lesbi, saya tanya, jatuh orang homo lesbi itu karena pendekatannya hanya dengan kasih.
Jadi mereka didekati itu diajak curhat dulu, diperhatikan, disayang, sepertinya dia akan diperhatikan, disanjung-sanjung, dihibur-hibur. 1 kali nggak kenal, 2 kali didekati, sementara di rumah dihakimi. Itulah celah. Makanya hari-hari ini anak zaman sekarang, saudara perlakukan dia benar-benar dengan kasih. Amin. Yang kedua yaitu kasih itu sudah tidak usah. Mulai hari ini ibu-ibu tidak usah membesar-besarkan perkara. Yang ketiga, kasih itu akan menghindari perbantahan. Sudahlah, apa yang jadi masalah saudara hari ini nggak perlu dibesarkan, nggak perlu dipikir. Jangan-jangan kalau aku tidak tegur, kalau aku tidak ini, nanti akan jadi ini. Nggak usah. Mulai sekarang percayalah, kalau saudara melakukan kewajiban saudara dengan melakukan kasih itu tadi, Tuhan pasti menyelamatkan. Waktu kita nabur kasih sakit, tapi kita bilang ini, Tuhan, aku tahu waktu aku baik dengan suamiku, waktu aku baik dengan anakku, walaupun anakku kurang ajarnya Tuhan, tapi aku percaya pegang janji firman-Mu. Engkau berjanji menyelamatkan suamiku, menyelamatkan anakku. Percayalah, kalau tangan Tuhan yang menyelamatkan, percayalah suami anak-anakmu akan jadi baik yang luar biasa. Amin. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat satu-satu ya. Jadi tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah debat mulai sekarang. Sudah tidak perlu argumen. Hari ini tidak perlu. Banyak orang argumen tentang firman. Suami istri saling kirim firman. Ini firman buat kamu, ini firman buat kamu. Nggak perlu saudara. Hari ini belajarlah untuk hidup menjauhi perbantahan. Percayalah, ketika hidup kita tenang damai, maka balasannya keselamatan itu pasti terjadi. Yuk, menutupi pelanggaran itu gimana? Ya, ibu-ibu bisa praktek nanti pulang ini, praktek ibu-ibu. Semua yang kita dapat hari ini praktek, percayalah, semua solusi dengan masalah yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara solusinya dengan kasih, percayalah rumah tanggamu pasti aman, baik-baik. Walaupun keadaan tidak baik, ujung-ujungnya tetaplah percaya, pasti ada balasan Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Yuk, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi hari ini percayalah, kita semua di dalamnya, seperti saya khotbah ayat ini di beberapa tempat, ibu-ibu mulai praktek dan hasilnya luar biasa. Ya. Jadi kalau ada masalah, walaupun apapun, ibu-ibu jangan telinganya tipis. Lihat HP suami sudah emosinya berlebihan. Mulai sekarang belajar. Orang yang punya kasih itu bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Percayalah itu. Orang yang punya kasih, ketika saudara berpikir, iya ya kasih itu aku gak boleh lagi membesarkan perkara. Jadi walaupun baca handphone suamiku chattingan sama wanita, aku gak boleh menghebohkan lagi chattingan ini. Justru chattingan ini sudah bawa sama Tuhan aja. Nanti kan Tuhan, ini loh Tuhan, chattingan kan gak boleh Tuhan, tapi aku gak bisa apa-apa. Aku mau belajar untuk mengasihi suamiku yang chattingan sama wanita, tobat mesra-mesra, sementara kalau bicara sama aku kasarnya luar biasa. Ya, jujur saya pernah cerita, suami saya suatu kali ngobrol gini ya sama saya. Tiba-tiba WA itu masuk, ding 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 tangannya dia. Terus dia balas-balas gini, padahal lagi ngobrol gini. Suamiku, saya pikir dia ya sungkan lah ada istrinya gitu ya. Ternyata enggak saudara. Dia bilang ini, kamu tahu siapa yang WhatsApp ini? Aku ini banyak loh yang naksir cewek-cewek, umurnya 20, 21, 22. Dalam hati saya, pingin gak mulut ini bilang ini? Ya terang,
Wong dikasih pemanis gitu. Maunya saya bilang gini, saya nggak perlu pemanis, yang nempel juga banyak. Wah, berarti menang saya dong. Nah ya, saya nggak perlu pemanis loh, saya nggak perlu pemanis, beliin tas dulu. Sudah orang-orang udah, saya bilang, saya pinginnya bales. Ada loh yang deketin saya, nggak perlu saya belikan dia mobil dulu. Dia sudah ngatain cinta. Bisa nggak? Bisa. Tapi saya tahu bahwa hidup saya hari itu harus praktek kasih. Dia bilang ini, Cat, masih muda. Dalam hati saya, kurang ajar, ini menghina saya yang sudah kepala 4 ya. Jadi kenapa dia sebut 20 tahun? Karena dia tahu istrinya 40 tahun, 2 kali lipat. Tapi buat hidup saya nggak marah. Ya, yang namanya mbak saya dengar itu sampai gini, aduh gitu ya. Tapi saya cuma jawabnya santai, saya nggak emosi. Orang kalau sudah penuh kasih itu nggak emosi, saudara. Maunya marah, ya. Maunya saya pikir, aduh. Tapi saya cuma bilang gini, iya. Siapa nggak tahu Pak Nyoto? Hebat, luar biasa. Dalam hati saya sambil ngomong gitu, tapi tidak apa-apa, suatu kali nanti Pak Nyoto akan jadi hamba Tuhan. Wow, amin. Amin, gak perlu marah, saudara. Menghadapi seorang seperti ini, kita jangan gampang nyolong. Kalau orang penuh kasih itu menutupi pelanggaran, saudara percaya bagaimana Efesus 4 ayat 32 itu praktek aja. Suamimu mau baca chattingan, habis ketemu, ya ada ibu-ibu yang lucu loh. Itu pulang suaminya ada lipstik di sini, baunya harum lagi. Suaminya ditanya, ini apa? Katanya, oh tadi ada orang tersandung jatuh nempel gitu ya. Waduh, tapi Bu Eni rasanya mau saya bantah. Kok masa bisa orang tersandung, kok bisa lipstiknya nempel gitu ya, kan gak masuk akal ya. Apalagi yang diajak ngomong, ya kalau anak 6 tahun ya, 6 tahun anaknya, papa kok ada lipstik, oh iya tadi ada ai tersandung kakinya papa terus nempel, bisa masuk akal. Lah ini istrinya yang sudah tahu karakter suaminya yang dari dulu memang suami yang waduh luar biasa. Tapi ketika dia belajar kasih, dia ingat, saya nggak marah Bu Eni. Apa yang dilakukan dia? Tetap ramah. Itu tadi, bukan kasih mesra. Ngampuni sudah, nggak usah. Dia tetap bilang apa saudara? Luar biasa istrinya. Ya sudah cepet ganti, nanti kalau nggak tak bersihin, tak cuci dulu, tak kucek. Supaya hemu bisa dipakai kerja. Ini nempel lipstick biasanya susah hilang. Itu baru seorang istri, anak Tuhan yang punya kasih. Dia layani suaminya, dia bilang, Pak, buka bajumu, saya cucikan dulu supaya bekas lipstik ini hilang. Dan dia siapkan makan buat suaminya. Ini dipraktekkan ramah, dia tetap mesra nemeni suaminya, maunya gitu ya. Nemeni makan itu udah gampang saudara. Apalagi iblis lalu bilang, itu lipstiknya ngapain itu lipstiknya siapa itu lagi ngapain itu, sampai lipstik bisa ada di samping. Iblis bekerja nggak? Oh bekerja. Dia bilang, waktu makan Bu Eli, iblis ingatin lipstik, sementara di depan itu wajah suami saya tanpa rasa bersalah Bu Eli. Tapi dia ingat firman. Pilihannya 2, mau balas atau tetap prinsip kebenaran untuk mengasihi. Kalau saudara ingat 2 hal ini dan saudara ingat firman bahwa kasih itu yang terbesar, hari ini abaikan semua yang gak punya nilai, itu abaikan, tapi mulai belajar untuk melakukan sesuatu yang punya nilai. Amin. Ngampuni. Ya sudah makan, ingat dia ramah, kasih mesra, ngampuni, ramah, kasih mesra, ngampuni. Lihat wajahnya lipstick, ngampuni, sampai malam dia berhasil dan dia keluar dari pemenang. Amin. Amin. Kita percaya hari itu ibu itu, saya bilang gini, hari itu ibu ini kalau dia berhasil, percayalah balasannya berkat Tuhan berikan pada waktu saudara dan saya tidur, Tuhan akan berikan.
Tapi kalau hari itu dia gagal, dia pilih balas dengan memaki-maki suaminya, menghakimi suaminya, maka balasan yang dari Tuhan itu tidak akan terjadi. Amin. Yang kedua, membesarkan perkara. Yuk, Roma 12 ayat 16. Satu pembahasan lagi kita selesai. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, ya. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Makanya ibu-ibu tidak usah banyak pola pikir jangan-jangan. Kalau saudara berpikir jangan-jangan, itu berarti saudara sok pandai melebihi Tuhan. Hidup saudara kalau diajari standar satu hari kesusahan sehari, cukup sehari, jangan melebihi satu hari. Jalani hari ini dengan Tuhan. Besok ada lagi. Tidak usah mikir jangan-jangan. Tuhan, kalau suamiku dibiarkan terus ya Tuhan, chattingan terus bisa ketawa sementara kalau lihat saya galaknya Tuhan, lihat saya seperti lihat musuh Tuhan. Kalau jawab saya apa? Makan. Tidak usah pusing sama saya makan sendiri. Tapi Bu Eli, kalau sama si Nyonyot itu yang namanya pelakor, wanita tobat itu Bu Eli, aduh Bu Eli, saya ngintip Bu Eli. Saya sudah makan. Jangan terlambat makan loh ya, nanti masuk angin kembung semua ya, biar perutnya kembung nanti. Perutnya mah. Saudara tahu? Lihat ya, kalau saudara terus melakukan itu, saudara pasti mikir apa? Oh, malangnya nasibku. Jangan-jangan Bu Eli, jangan-jangan hidup saya jadi apa? Tapi mulai hari ini gak usah. Ibu-ibu gak usah baca-baca chattingan suamimu. Ibu-ibu, kalau engkau dianggap keset, hari ini gak diorangkan orang, engkau dikatakan sudah gak usah pusing, kamu mau makan sendiri, urus dirimu, makanlah sendiri. Jangan gak makan loh ya. Banyak ibu-ibu ketika bilang, kamu makan sendiri, aku sudah enak lihat mukamu. Kalau enak lihat muka saya, ya saya makan sendiri dengan nikmatnya. Gak usah lebay. Jangan dibesar-besarkan, dihebohkan. Oh Tuhan, aku gak mau makan. Aku mending di kamar nutup diri, biar suamiku tahu aku gak makan, kurus kering kerontang mati, biar tahu rasa. Oh bodoh sudah. Kalau saudara mati, suamimu kawin lagi nanti. Gak usah, kasihan anak-anak ibu-ibu. Sudahlah ibu-ibu, kalau dia gak mau ditemani makan, makanlah sendiri dengan nikmat bersama. Bakmi goreng, bakso, makan aja sudah. Amin. Kalau orang penuh kasih, hatinya penuh damai loh saudara. Saudara tidak usah pusing. Mau dibedakan bumi dan langit. Bu Eli, ibu-ibu itu biasanya kalau cerita heboh. Saya itu diperlakukan seperti bumi dan langit. Lu Bu tahu tingginya bumi dan langit, kok ibu bisa berkata, ya itu kiasan Bu Eli, seolah-olah saya dibedakan sekali Bu Eli. Terus Bu Eli tahu setiap hari, aduh Bu Eli, pagi tuh Bu Eli, buka mata Bu Eli, bukannya ingat apa-apa, handphone sudah ketawa-ketawa sama wanita pelakor Bu Eli. Ketawa-ketawa Bu Eli, ketawa apa itu ya Bu Eli ya? Sudahlah Bu, gak usah lihat suamimu, bumi dan langit, kasih Tuhan tetap menyertai ibu, meluasnya melebihi samudra. Itu yang ibu dapat hari itu. Lah ibu kalau kehilangan sukacita, dapat gak kasih Tuhan yang meluas samudra? Gak dapat. Jadi yang pertama, jangan menghebohkan masalah. Yang kedua yaitu tadi, sederhanakan masalah. Kalau sudah tak mau ditemani, ibu-ibu jangan menemani, pergi ke ruangan lain, lihat YouTube saya khotbah. Amin. Ya, amin. Sudah, itu langkah yang tepat. Tidak
Nggak usah merenungi nasibmu. Oh, malangnya nasibku jadi istri seperti simpanan yang nggak berarti, seperti sampah. Yang sana sudah diperlakukan kayak istri, saya diperlakukan seperti apapun. Nggak apa-apa. Yang pasti Tuhan tidak pernah memperlakukan saudara seperti yang manusia perlakukan, suamimu perlakukan. Amin. Yang ketiga, jangan sok pandai, ya. Makanya itu ibu-ibu, kalau sudah tahu suamimu tambah parah, jangan sok pandai. Saya jujur waktu saya menerima berita bahwa suami saya akan ada satu hal yang harus dia lakukan, hal yang buruk yang terjadi misalnya dalam hidup suami saya nggak pernah mikir hal yang negatif, saudara. Kalaupun itu terjadi menurut saya memang buruk, bahkan kenyataan itu buruk, saya percaya bahwa saya nggak pernah sok pandai. Saya cuma bilang gini, Tuhan, apa yang saya alami buruk hari ini, aku sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, yang pasti besok pasti ada kebaikan Tuhan yang terjadi. Di balik hal yang buruk itu orang yang gak sok pandai. Tapi buat saudara, sering kali saudara memikirkan yang buruk itu bakal hancur. Kalau terjadi ini, bakal terjadi ini. Mulai hari ini, orang yang punya kasih, hidupnya akan dipenuhi oleh kasih Kristus. Saudara tidak akan lebay lagi, tapi saudara akan berjalan dengan jangan menghebohkan masalah, sederhanakan masalah, jangan sok pandai, karena kita bukan Tuhan. 1 jam Tuhan bisa buat mujizat gak? 2 menit ke depan Tuhan bisa merubah hidupmu gak? Oh, bisa. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, saudara. Hitungan berapa detik aja kalau dia bilang ini selesai, maka semuanya akan selesai. Amin. Yuk yang terakhir, pemain musik segera siap ya. Menghindari perbantahan. Amsal 17 ayat 1, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Yang pertama, berhenti berdebat. Sekalipun saudara tidak salah, mulai hari ini ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau praktek kasih, mau kejar kasih, mulai hari ini tidak ada yang namanya pulang dari tempat ini debat, baik sama mertua, ipar, walaupun posisimu tidak salah. Percayalah ya, jadi walaupun posisi saudara tidak salah, tidak usah membela diri. Saya belajar, saudara, apapun yang terjadi disalah-salahin orang, ya sudah, saya belajar untuk menerima. Karena saya tahu firman di Amsal 17 ayat 1. Yang kedua, abaikan cemooh. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi hari ini mau dimaki kebun binatang, apapun, mertua buka mata sudah katain kamu mantu yang tidak berguna, kamu mantu yang tidak bijak. Anak-anakmu mulai juga suka marah-marah. Mulai hari ini kalau engkau mau mengasihi dengan sungguh-sungguh, khususnya mengasihi Tuhan, buktikan. Abaikan semua cemooh. Mulai belajar untuk menantikan waktunya Tuhan untuk merubah mertua, merubah ipar, anak-anak, merubah suami, pasangan hidupmu. Mulai serahkan sama Tuhan. Amin. Yang ketiga yaitu Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Mulai sekarang kejar jadi orang bijak, redakan amarah. Jangan dikit-dikit nyolot, dikit-dikit emosi. Mulai sekarang belajar. Itu sebabnya hari ini kita percaya ya, kita sebagai anak Tuhan, saudara dan saya hari ini pulang dari tempat ini, pesan saya yang masih punya ganjelan, baik itu mertua, ipar, siapapun, pulang dari tempat ini, beres. Amin. Bereskan. Jangan tahan-tahan, karena itu hal yang terbesar. Ingat ya, akhir zaman kalau mau mengejar upahnya yang besar, saudara juga harus mengejar yang hitungannya terbesar, iman, pengharapan, kasih. Yang punya nilai terbesar yaitu kasih. Jadi pulang dari tempat ini lakukannya 3 hal, saudara. Tidak usah tahan. Kalaupun kau ngadepi orang tuamu, ngadepi siapapun yang jengkelkan adik, sudah abaikan.
Pokoknya saudara hari ini tutup pelanggaran, gak usah menghakimi, gak usah dibesar-besarkan. Yang ketiga yaitu menghindari perbantahan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk bangkit berdiri ya. Jadi kita percaya pulang dari tempat ini, mau saudara kalau lihat suamimu mulai chattingan dengan wanita tobat, apa yang saudara lakukan? Ramah. Mukanya ramah itu gimana? Masa mesum? Lihat. Walaupun saudara habis dikatain, memang kamu ini istri tidak berguna. Iya, tidak apa-apa. Tuhan, haleluya. Setelah itu disuruh kasih mesra. Duh, ambilin minum Pak, minum dulu supaya tidak marah-marah. Yuk makan, kasih mesra. Dikatai lagi, tidak usah repot. Ngampuni. Ya sudah Tuhan, ngampuni. Belajar. Percayalah. Yang sukar, saudara bisa jarah lakukan yang terbesar. Kalau Tuhan bilang ini, nak, ini yang terbesar yang kau bisa lakukan buat aku, maka aku sebagai Bapakmu yang di surga, aku juga akan sediakan yang terbesar buat engkau. Kenapa? Karena engkau sudah melakukan yang terbesar buat aku, walaupun engkau rela. Sudahlah, mulai hari ini mertuamu bisa salahkan kamu, walaupun kau tidak salah, tidak usah dibantah, saudara. Terima semuanya, tidak usah didebat, tidak usah dibesar-besarkan. Sederhanakan aja. Saudara dan saya akan melihat bagaimana nanti hari-hari ini, kalau saudara bisa melakukan yang terbesar buat Tuhan, Tuhan itu pasti lakukan yang terbesar buat saudara. Ini pesan Tuhan, ya. Jadi kalau mau dapat yang terbesar dari Tuhan gampang ya, sudah tahu ya rahasianya? Yes. Sudah tahu? Kasih. Khususnya ibu-ibu kalau di jalan juga ya, kalau diserempet sama angkot atau mobil taksi dan sebagainya ya, nggak usah buka kaca. Kamu ya kurang ajar, ya. Sama pembantu juga, khususnya ibu-ibu. Nah, saya juga punya area ya. Pembantu nggak usah dimarah-marahi kalau dia pinter nggak kerja sama saudara. Ya, saudara percaya hari ini praktek kasih itu bukan hanya sama saya diajar Tuhan. Tuhan bilang ini, kamu kalau praktek kasih bukan hanya sama suamimu aja, bukan sama bosmu aja yang kamu memang takut dia punya otoritas, tapi kasih itu sama orang yang bawahan itu lebih penting. Pembantu itu kalau dimarahi nggak bakal berani bantah saudara, tapi Tuhan perhitungkan. Makanya sejak itu saya mulai belajar ngerem semuanya. Walaupun ada orang yang jengkelin saya cuma ingat ya hukum yang terbesar kasih. Itu otak saya. Jadi hari ini siapapun ya, baik bawahan, pembantu, orang yang temui di jalan, yang jengkel, karena nanti pulang dari tempat ini pasti ada yang muji nanti ya. Kalaupun mobilmu diserempet orang, misalnya tidak doakan lo ya saudara. Ingat kasih, tidak usah ganti. Kalau dia sudah bilang, ibu, saya tadi terburu-buru, mobilnya ibu saya serempet. Maaf ya bu, gak usah marah. Ampuni. Ingat ya, upahnya tadi, Efesus 6 ayat 8, siapa? Dari Tuhan. Yes. Yuk kita nyanyi satu lagu. Ya. Oh ya, saya janji mau ngomongin tentang cara menyembah itu kemarin ya. Saya kemarin ketemu sama seorang di Singapura. Dia cerita sama saya. Dan memang itu ada ayatnya. Dia bilang ini, orang Majus pada waktu Yesus lahir, ya, cara orang menyembah itu saya nggak bisa praktek saudara. Ini terlungkup gini loh saudara posisinya. Saudara tengkurap gini, kepala itu sampai di sini. Ya, kalau saudara punya alas atau tempat tidur, saudara mulai tenang. Saya kemarin mulai praktek. Tiba-tiba ada satu orang sebelah saya, dia cerita gini, bu, ibu tahu, saya pada waktu mengalami kebangkrutan, saya benar-benar di titik nol, dan saya lakukan cara menyembah seperti itu. Tuhan berkati hidup saya, Tuhan balik. Saya cuma bilang ini, ya tidak ada salahnya. Ibu-ibu mulai belajar praktek ya. Tapi kalau suamimu sudah pergi aja ibu-ibu ya. Saya bisa bayangin kalau ibunya masih nanti ibu dibawa ke dokter dikira ayat. Berhikmat ya benar bu.
ya. Jadi saya sampai bayangin, saya juga kemarin mulai praktek waktu tidak ada orang, saudara, saya praktek. Nanti kalau ada orang yang tidak ngerti, lah ini ada apa ini kok kayak ayam ini ya. Tidak apa-apa, saya cuma bagikan aja karena saya dapat kesaksian setelah dapat pewahyan itu. Ya. Nanti banyak orang ini bilang, Bu Eli tahu saya itu bangkrut Bu Eli, saya sudah nggak punya apa-apa. Tapi waktu saya melakukan cara penyembahan seperti itu, wah, nanti ya kita mau ya, nanti pulang ya ibu-ibu. Yuk kita nyanyi satu lagu. Terima kasih Tuhan. Musik boleh mengalun. Biar setiap saudara dan saya, Tuhan hadir tengah-tengahnya. Dia sedang menyelidiki setiap hati-hati yang terluka. Dia sedang menyelidiki setiap hati-hati yang kecewa, hati yang dikecewakan, hati yang dilukai, hati yang merasa bahwa aku ini tidak berharga Tuhan. Aku tidak pernah dianggap orang selama ini, aku selalu direndahkan. Tapi percayalah firman Tuhan siang ini buat saudara dan saya. Dia berkata, nak, engkau itu berharga mulia di hadapanku. Sesuatu yang berharga tidak akan pernah aku lepaskan. Orang bisa berkata engkau bodoh, orang bisa berkata engkau tidak ada gunanya, orang bisa berkata engkau sudah tidak ada manfaatnya lagi, kau bodoh, kau tidak berguna, kau jelek dan sebagainya. Tapi bukan aku. Aku selalu berkata, engkau buah hatiku, engkau kesayanganku, engkau milikku yang berharga, engkau milikku yang sangat bernilai. Aku mati buat engkau anakku. Aku mengasihi engkau sampai nyawaku aku berikan kepadamu. Itu sudah lebih dari cukup. Engkau gak perlu cari kasih orang lain. Engkau gak perlu cari penilaian pengakuan dari orang dunia, orang lain, orang sekitarmu. Tapi cukup. Tuhan berkata cukup kasihku buat engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya pulang dari tempat ini anak-anakmu akan diubahkan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, kami tahu kami akan kejar apa yang terbesar dalam hidup kami untuk menyenangkan hatimu, yaitu kami akan selalu ingat mengasihi sungguh-sungguh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar yang sakit hari ini, kami yang sakit engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, kami percaya Tuhan, ketika kami menantikan engkau untuk merubah suami dan anak-anak kami, karya keselamatanmu akan membuat suami, anak-anak, mertua kami berubah secara luar biasa. Biar kami diberi kesabaran menantikan waktunya Tuhan. Kami yang mengalami masalah keuangan, ketika kami mulai praktek kasih, kami percaya Tuhan, berkat terbesar itu sudah Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pengerja pelayan yang siang ini sudah memberikan tenaga mereka, baik tenaga apapun yang mereka berikan melalui doa Tuhan. Jeripaya mereka juga tidak pernah sia-sia Bapa. Terima kasih Bapa, kami sehati berdoa buat Pak Nyoto Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah hidupnya, Engkau sudah mengubah hidupnya, Engkau sudah pilih dia menjadi hamba Tuhan. Iblis tidak bisa ambil kedaulatan apapun atas hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat-Mu. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus. Silakan dulu kembali.